korban tenggelam di Laut Pesisir Barat. Mayat seorang pria ditemukan mengambang di tengah laut pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Selasa siang. Kondisi mayat sudah nyaris rusak dan hanya mengenakan celana dalam saja. Mayat pertama kali ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan. Hingga dievakuasi ke rumah sakit, nelayan dan warga di Kecamatan Pesisir Selatan tidak ada yang mengenali identitas korban. Kuat dugaan korban berasal dari daerah lain yang terbawa ombak dan sudah tewas sejak beberapa hari sebelum mayat ditemukan. Mayat korban kini berada di Puskesmas Pesisir Selatan dan penyebab kematiannya masih diselidiki. Mohon izin melaporkan dari Polres Pesisir Barat bersama dengan rekan saya dari Direktorat Air Polda Lampung bersama 2 rekan BPBD dan dibantu oleh nelayan Pesisir Barat melaksanakan evakuasi korban tenggelam dari tengah laut dan belum diketahui identitasnya, dan sekarang dilakukan pengiriman jenazah ke pinggir pantai. Demikian sebagai laporan komandan, selamat siang. Kita sudah koordinasikan ke Polsek Pesisir Selatan dan Polairut serta nelayan. Kita turunkan tim untuk melakukan evakuasi. Saat ini sedang dilakukan evakuasi, mengangkat mayat untuk dibawa ke pinggir dan selanjutnya akan kita serahkan ke Polsek untuk dilakukan otopsi. Kita tidak tahu identitas nelayan ini karena dari video hanya masih tengkurap dan belum ada informasi kehilangan dari masyarakat, kehilangan anggotanya, apakah tenggelam atau sedang dicari. Demikian informasinya. Mayat korban kini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Thohir Pesisir Barat dan penyebab kematiannya masih diselidiki. Ciri-ciri korban berbadan gempal, mengenakan celana dalam warna biru, tinggi sekitar 165 cm dan berambut pendek. Polisi dan BPBD Pesisir Barat mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya segera melapor atau datang langsung ke rumah sakit. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sejumlah benda terlarang ditemukan petugas saat merazia seluruh ruang tahanan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Menggala, Tulang Bawang, Senin malam. Benda-benda seperti paku, jarum, gunting, pisau cukur, hingga botol beling itu disita dan akan dimusnahkan. Razia diawali dengan pengosongan narapidana di ruang tahanan. Para narapidana dikumpulkan di aula lapas untuk digeledah. Petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada para narapidana dan petugas rutan. 20 orang yang dites urin, hasilnya seluruhnya negatif mengonsumsi narkoba. Razia dilakukan tim gabungan dari polisi dan petugas rutan. Terjun dalam pemberantasan narkoba khususnya di wilayah hukum Tulang Bawang. Saat ini kami melaksanakan razia bekerjasama dengan pihak rutan kelas 2B Menggala, melakukan razia kepada 3 blok napi yang ada di rutan kelas 2B Menggala. Setelah dilakukan razia, kita lakukan juga pengecekan urin kepada para narapidana yang ada di sana, dengan hasil akhir bahwa tidak ditemukan adanya barang bukti narkotika di dalam lapas tersebut dan hasil urinnya keseluruhannya negatif. Hingga akhir razia, petugas tidak menemukan narkoba. Razia akan terus dilakukan secara berkala guna mencegah masuk dan beredarnya narkotika di dalam rutan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kamu siapa? Rohmat, Pak. Sajam kamu itu ya? Sajam kamu ya? Ya. Untuk apa? Jujur, jawab. Untuk apa? Kawanan pencuri mesin bajak atau mesin traktor diringkus di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di Rawajitu, Tulang Bawang, Selasa siang. Tersangka bernama Rohmat dan Roni yang merupakan warga Lampung Tengah dan ditangkap oleh tim khusus anti bandit Polres Pringsewu. Sini, Bang. Sajamnya. Kawanan ini merupakan spesialis pencuri mesin traktor yang ditinggalkan di sawah atau di ladang oleh pemiliknya. Mereka terlibat pencurian 10 mesin traktor di wilayah Pringsewu. Ketika melakukan pencurian, kamu bagiannya apa? Melepas baut. Melepas baut. Roni?
Ngamati. Yang motong pakai kabelnya pakai pisau siapa? Saya Kadang Romat, kadang Roni. Kalian sudah melakukan pencurian ini berapa kali? 10 kali. Belum ada yang terjual? Sudah ada atau belum? Jujur aja nggak apa-apa. Sudah ada, berarti lebih dari 10 kali. Berapa? ya itu Pak yang dijual itu. Yang sudah dijual berapa? Yang dijual 10. Oke. Terus pembagiannya itu seperti apa Pak, hasil penjualan itu? Kamu dapat berapa dari hasil penjualan? 1,5 juta. Kok sedikit? Ya karena lakunya cuma 1 unit, bukan 4 juta. Polisi menyita 10 mesin traktor dan peralatan untuk mencuri milik tersangka. Menurut polisi, identitas kedua tersangka terungkap dari pengakuan seorang temannya yang ditangkap lebih dulu. Modus operandi pelaku, mereka mensurvei lokasi sawah yang ada mesin traktornya. Kemudian mereka menentukan waktu kapan mereka akan mengambil traktornya. Kemudian ketika tidak ada orang yang berjaga-jaga di sekitar traktor, maka mereka langsung beraksi untuk melepaskan mesin ini dari tubuhnya. DKP Pak, semuanya 10 itu apa di Presewu atau di kabupaten lain? Ya, jadi 10 traktor, mesin traktor yang kami amankan, 10-10-nya TKP-nya di Pringsewu. Jadi memang pelaku ini mengincar para petani yang memiliki traktor yang ada di Pringsewu. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap mesin traktor curian tersangka dijual kepada penadah di sejumlah daerah di Lampung. Pemasarannya dilakukan secara daring. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu para penadahnya. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Pernah dipenjara selama hampir 2 tahun akibat kasus pencurian, rupanya tidak membuat Adi Irawan kapok dan bertobat. Selasa siang, ia ditembak kakinya karena menyerang polisi yang akan menangkapnya dengan golok. Tersangka terpaksa harus mampir dulu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diobati kakinya sebelum digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Tersangka merupakan warga Desa Negara Saka, Kabupaten Pesawaran. Ia ditangkap setelah terpergok membobol warung sembako di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kedaton, Bandar Lampung yang kemudian dikejar polisi yang sedang patroli. Seorang teman tersangka berhasil melarikan diri. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka terlibat pembobolan warung dan ruko lebih dari 10 lokasi. Ia dan temannya menyasar barang dagangan seperti rokok, tabung gas LPG, hingga perabotan elektronik. Pernah tabung gas, Pak. Tabung gas itu salon-salon. Iya. HP. Enggak, Pak. Jadi elektronik ya kebanyakan ya. Iya, Pak. Itu kalau dijual uangnya bagi 2 apa gimana? Iya, Pak. Bagi 2. Uangnya habis untuk apa? Enggak, Pak. Saya memang ini, Pak. Uangnya habis itu apa selama ini? Buat sehari-hari aja, Pak. Sehari-hari. Jadi ngincar warung ruko yang sepi atau gimana? Iya, Pak. Yang apa? Yang barusan tutup itu, Pak. Yang barusan tutup. Dongkelnya pakai apa? Imam itu bawa linggis, Pak. Kamu juga bawa golok juga? Enggak, itu memang punya dia, Pak. Golok sama linggis ya. Kamu residivis? Hah? Iya, Pak. Pernah masuk penjara? Pernah, Pak. Dari tangan tersangka, polisi menyita besi yang dipakai untuk merusak kunci pintu dan jendela. Sedangkan barang curian tersangka dibawa kabur oleh temannya yang kini masih buron. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.